Saudara mahasiswa, setelah menyaksikan program ini, Anda diharapkan mampu menjelaskan rancangan suatu model gelombang mekanik yang medianya menggunakan banyak unit kombinasi pegas massa dan mampu menentukan cepat rambat dari gelombang mekanik. Salah satu bentuk gelombang mekanik lainnya adalah sistem pegas bermassa. Kita akan melihat bagaimana cepat rambat gelombang mekanik dalam sistem kombinasi pegas massa. Coba perhatikan bahwa satu unit tunggal pegas tidak dapat menghasilkan gelombang jika tidak mempunyai ruang penjalaran. Untuk membentuk gelombang, kita memerlukan suatu media penjalaran sehingga diperlukan sistem pegas bermassa. Setiap unit terdiri dari pegas dengan konstanta pegas K dan massa M, serta mempunyai panjang delta X yang diasumsikan sebagai panjang mula-mula untuk tiap pegas. Jika kita memberikan suatu gaya pada sistem pegas dengan memberikan dorongan pada sisi kirinya secara tiba-tiba, pegas pertama akan tertekan dan mendorong pegas kedua dengan jarak epsilon 0. Ketika akhirnya massa berpindah dengan jarak epsilon 0, pegas yang pertama akan berelaksasi kembali ke posisi semula. Sejak massa pertama yang sekarang berpindah pada jarak epsilon 0, massa kedua mengulangi hal yang sama setelah beberapa saat. Waktu tenggang sangat bergantung pada seberapa kuat pegas dan berat massanya. Jika pegas kuat atau nilai K besar, kita mengharapkan pegas dapat kembali ke panjang semula dengan cepat dan waktu tenggang akan lebih pendek. Jika massa besar, waktu tenggang akan lebih lama pula. Jika waktu tenggang merupakan suatu ukuran gelombang, ekspresi cepat rambat gelombang haruslah mengandung faktor K per M. Sifat penting gelombang mekanik adalah: pertama, penjalaran gelombang tergantung pada elastisitas dan densitas massa. Kedua, usikan yang merambat adalah energi. Coba perhatikan kembali sistem kombinasi pegas massa. Ketika terbentuk gelombang, setiap massa mengalami perubahan dari posisi kesetimbangannya. Kita menandakan pergeseran massa awal yang terletak di X dengan epsilon 0 untuk massa di X plus delta X, epsilon X tambah delta X, dan untuk massa di X kurang delta X, epsilon X dikurang delta X. Bagian atas gambar merupakan posisi sistem pegas massa setimbang, sedangkan bagian bawah gambar adalah sistem pegas massa ketika diberi gangguan. Perhatikan arah sistem massa pegas yang menerima gaya. Pegas di sebelah kiri massa di X mengalami perubahan panjang yang diberikan oleh delta X ditambah epsilon X dikurang dalam kurung delta X tambah epsilon X dikurang delta X sama dengan epsilon X dikurang epsilon X dikurang delta X. Dan menggunakan gaya pada massa di X diberikan oleh F min sama dengan K dalam kurung epsilon X dikurang epsilon X dikurang delta X. Dengan arah gaya ke kiri, pegas di sebelah kanan massa di X juga mengalami suatu gaya ke arah kanan sebesar F plus sama dengan K dalam kurung epsilon X ditambah delta X dikurang epsilon X. Sehingga gaya total yang terjadi pada massa di X adalah